Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kopel 4 Ilmu Hadis akan menjelaskan materi komponen hadis, sanad dan matan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian sanad dan matan. Sanad menurut bahasa berarti sandaran, yaitu bersandar padanya dan berarti dapat diperpegangi, dipercayai. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat bentuk yang sama. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah SAW. Sanad memberikan gambaran keaslian ayat. Salah satu contohnya adalah Musaddad mengabari bahwa Yahya sebagaimana diberitakan oleh Syu'bah dari Qatadah dari Anas dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maka sanad bersangkutan adalah Al-Bukhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, Anas dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pengertian dari matan. Matan secara bahasa adalah berarti bumi jalan, muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah adalah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Apakah hadis tersebut berbentuk akul, ucapan, fiil, perbuatan, dan takrir, ketetapan, dan sebagainya dari Rasulullah SAW. Matan secara terminologis adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur atau perawi yang bervariasi. Dalam lapisan sanadnya, lapisan dalam sanad disebut dengan takobah. Adapun dalam sanad terdiri dari jenis-jenis sanad, yaitu sanad Ali. Sanad Ali adalah sebuah sanad yang jumlah perawinya sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. Hadis-hadis yang dengan sanad jumlah rawinya sedikit akan bertolak dengan sanad yang sama jika jumlah rawinya banyak. Sanad Ali ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanad mutlak dan sanad nisbi. Yang kedua adalah sanad nazil. Sanad nazil adalah sebuah sanad yang jumlahnya rawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Hadis dengan sanadnya lebih banyak akan bertolak dengan sanad yang sama jika jumlah rawinya lebih sedikit. Di dalam matan ada sebab-sebab terjadinya perbedaan kandungan matan. Yang dimaksud di sini adalah teks yang terdapat di matan suatu hadis mengenai suatu peristiwa atau pernyataan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, atau tegasnya kandungan matan adalah redaksi dari matan suatu hadis. Penyebab utama terjadinya perbedaan kandungan matan suatu hadis adalah karena adanya periwayatan hadis secara makna, riwayat bi'al mana, yang berlangsung sejak masa sahabat. Meskipun di kalangan para sahabat sendiri terdapat kontroversi pendapat mengenai periwayatan secara makna tersebut. Periwayatan matan hadis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, riwayat bi'al lafzi adalah menyampaikan kembali kata-kata Nabi dengan redaksi kalimat yang sama dengan apa yang disabdakan Nabi. Dengan periwayatan ini, maka tidak ada perbedaan antara perawi satu dengan perawi lainnya dalam menyampaikan hadis Nabi. Kedua, riwayat bi'al mana adalah periwayatan dengan makna yang terkandung dalam hadis, namun redaksinya berbeda dengan yang diucapkan Nabi. Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah: 1. Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Kedua, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang atau tidak. Selama sejarah kehadisan,
Konsep ajaran yang dibawa oleh Rasul hampir semua dinarasikan atau dibahasakan kembali oleh para sahabat, faqihah, dan skill kebahasaan mereka masing-masing, tak terkecuali hadis qauli, yang selanjutnya diteruskan oleh generasi sesudahnya dengan kapasitas yang beragam dan sangat personal. Tata letak matan dalam struktur utuh penyajian hadis senantiasa berujung terakhir setelah penyebutan sanad. Kebijakan peletakan itu menunjuk fungsi sanad sebagai pengantar data mengenai proses sejarah transfer informasi hadis dari narasumbernya. Kedua, model penelitian sanad dan matan hadis. 1. Penelitian sanad. Setelah Rasulullah SAW wafat, tak pernah ada para sahabat yang meragukan sahabat yang lainnya. Tabi'in juga tidak pernah ragu menerima hadis yang diriwayatkan para sahabat yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Dari peristiwa tersebut, sahabat dan tabi'in bertindak lebih hati-hati dan menerima dan menyebarkan hadis. Mereka hanya mau menerimanya apabila telah jelas jalan dan rawinya. Menurut Dr. Mahmud At-Tohan, untuk mempelajari sanad hadis berarti menuntut adanya 4 syarat agar dapat dinilai derajat suatu hadis tersebut. Yang pertama, mencari biografi perawi. Dalam hal ini, para hadis telah menyusun kitab-kitab tentang biografi perawi dalam berbagai macam susunan. Berdasarkan urutan huruf atau bab-bab fikih, memuat perawi secara umum, biografi perawi istiqoh dan perawi dhaif dan sesamanya. Yang kedua, membahas keadilan dan kedelabitan perawi. Tahap kedua dalam mempelajari sanad hadis adalah meneliti keadilan dan kedabitan perawi dengan cara membaca dan mempelajari pendapat para ahli jar dan ta'adil yang terdapat di tengah-tengah biografi tiap perawi. Yang ketiga, membahas kemutasilan sanad yang bersambung. Dalam hal ini, sanad suatu hadis haruslah mutasil atau bersambung. Yang keempat, membahas syad dan ilat hadis. Membahas syad ilat hadis adalah perbuatan yang sangat sulit dibandingkan membahas keadilan dan kedabitan perawi serta kemutasilan sanad. Mengetahui ada tidaknya kesesuaian antara beberapa sanad hadis dan menjelaskan ada tidaknya syad dan ilat hadis hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai menghafal banyak sanad dan matan hadis. Ilat hadis dapat dijelaskan dengan cara menghimpun semua sanad dan memperhatikan perbedaan perawi hadis. Selanjutnya, model penelitian matan. Penelitian matan. Secara umum ada 3 langkah metodologis kegiatan penelitian matan, yaitu yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Dalam penelitian hadis, ulama mendahulukan penelitian sanad atas matan. Hal ini bukan berarti sanad lebih penting daripada matan. Bagi ulama hadis, 2 bagian riwayat hadis itu sama-sama penting. Hanya saja, penelitian matan barulah mempunyai arti apabila sanad bagi matan hadis yang bersangkutan telah jelas memenuhi syarat. Tanpa adanya sanad, maka suatu matan tidak dapat dinyatakan sebagai berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, meneliti susunan matan bermakna. Yang pertama, terjadi perbedaan lafaz. Menurut ulama hadis, perbedaan lafaz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna. Asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu dapat ditoleransi. Cukup banyak matan hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama sahihnya tersusun dengan lafaz yang berbeda. Misalnya, hadis tentang niat yang ditakhrijkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal. Yang kedua, terjadi perbedaan lafaz. Menggunakan metode muqaranah atau perbandingan. Dalam hal ini, metode muqaranah tidak hanya ditunjukkan pada lafaz matan saja, tetapi juga pada masing-masing sanadnya. Dengan menempuh metode muqaranah, mereka akan diketahui apakah terjadi perbedaan lafaz pada matan yang masih dapat ditoleransi atau tidak.
Metode ini sebagai upaya lebih mencermati susunan matan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Yang ketiga, meneliti kandungan matan, yaitu yang pertama, kandungan matan yang sejalan. Untuk ada atau tidak adanya matan lain atau memiliki topik masalah yang sama, perlu dilakukan takhrijul hadis bil al-mudu. Apabila ternyata ada matan lain jika bertopik sama, maka matan itu perlu diteliti sanadnya. Jika sanadnya memenuhi syarat, maka kegiatan muqaranah perlu dilakukan. Yang kedua, membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan. Dalam hal ini, jika jumlah hadis Nabi yang tidak tampak sejalan atau tampak bertentangan dengan hadis lain atau ayat Al-Quran, maka pasti ada yang melatar belakangi. Dalam hal ini digunakan pendekatan yang sah dan tepat sesuai dengan runtutan kandungan matan yang bersangkutan. Yang ketiga, menyimpulkan hasil penelitian. Setelah langkah-langkah di atas ditempuh, maka langkah terakhir dalam penelitian matan ialah menyimpulkan hasil penelitian matan. Karena kualitas matan hanya dikenal dua macam saja, yakni sahih dan dhaif, maka kesimpulan matan akan berkisar pada dua macam kemungkinan tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian matan hadis terdapat beberapa hal, yaitu jika dalam matan hadis terdapat tanda-tanda kepalsuan seperti lemah lafaznya, rusak maknanya, atau bertentangan dengan teks Al-Quran yang sahih atau sebagainya, maka yang tepat untuk mengetahui sumbernya ialah melihat kitab-kitab al-maudu'at, kitab-kitab tentang hadis maudhu. Dengan kitab-kitab ini dapat diketahui hadis yang mempunyai sifat-sifat tersebut di atas, semisal tahrijnya, bahasan dan penjelasannya tentang orang memasukkannya. Selanjutnya, jika matan itu termasuk hadis qudsi, maka sumber yang tepat untuk mencarinya adalah kitab-kitab yang khusus menghimpun hadis qudsi, karena di dalam disebutkan perawinya secara lengkap. Dalam kaitannya yang dengan hal di atas, maka menurut jumhur ulama hadis bahwa tanda-tanda matan hadis palsu adalah: 1. Susunan bahasanya rancu. Rasulullah SAW yang sangat fasih dalam berbahasa Arab dan memiliki gaya bahasa yang khas, mustahil mengeluarkan pernyataan yang rancu tersebut. Yang kedua, kandungan pernyataan bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit ditafsirkan secara rasional. Yang ketiga, kandungan pernyataan bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam, misalnya berisi ajaran untuk berbuat maksiat. Yang keempat, kandungan pernyataan bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam. Yang kelima, kandungan pernyataan bertentangan dengan fakta sejarah. Dan yang keenam, kandungan pernyataan bertentangan dengan petunjuk Al-Quran ataupun hadis mutawir yang telah mengandung petunjuk secara pasti. Yang ketujuh, kandungan pernyataan berada di luar kewajiban diukur dari petunjuk umum ajaran Islam. Misalnya amalan tertentu yang menurut petunjuk umum ajaran Islam dinyatakan sebagai amalan yang tidak seberapa, tapi diiming-imingi dengan balasan pahala yang sangat luar biasa. C. Kedudukan sanad dan matan hadis. Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad suatu periwayatan hadis dapat diketahui hadis yang dapat diterima atau ditolak dan hadis yang sahih atau tidak sahih untuk diamalkan. Sanad merupakan jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Para ahli hadis sangat berhati-hati dalam menerima suatu hadis kecuali apabila mengenal dari siapa perawi hadis tersebut, menerima hadis tersebut dan sumber yang disebutkan benar-benar dapat dipercaya. Pada masa Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis diawasi secara hati-hati dan suatu hadis tidak akan diterima hadis sebelum orang itu disumpah. Perhatian sanad di masa sahabat, yaitu dengan menghafal sanad-sanad itu, dan mereka mempunyai daya ingat yang luar biasa. Terpeliharalah sunnah Rasul dari tangan-tangan ahli bid'ah dan para pendusta.
Ibnu Hazm mengatakan bahwa nukilan orang kepercayaan dari orang yang dipercaya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersambung-sambung para perawinya adalah suatu keistimewaan dari Allah, khususnya orang Islam. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.